film dibuka dengan memperlihatkan sebuah bioskop di salah satu kota Detroit yang dipadati pengunjung, di mana terlihat para pengunjung serentak menonton film komedi yang sangat begitu dinikmati. Dalam sesi tersebut ada seorang pegawai bioskop bernama Paul yang bekerja sebagai proyeksi noise yang tengah membaca sebuah buku mengenai zat kegelapan, di mana salah satunya itu menceritakan legenda hilangnya sebuah koloni pada tahun 1950 dan ditemukannya sebuah tulisan misterius yaitu Krotoa. Hingga di saat Paul tengah mengecek alat pemutar, tiba-tiba semua lampu yang ada di sana mati total, membuat seluruh bioskop mati dengan diikuti lenyapnya para penonton di salah satu ruangan teater. Dan rupanya tak hanya di situ, ketika lampu emergensi menyala, mall pun tampak juga telah menjadi sepi karena hilangnya semua orang dan hanya tersisa beberapa pakaian mereka yang berceceran di lantai dengan suara bisikan yang terdengar. Lalu di sana pun, dia bertemu dengan seorang pria yang merupakan petugas keamanan yang mulai menjelaskan jika pengelola gedung telah mengirimkan teknisi untuk kembali menyalakan listrik. Saat mereka berada di ujung koridor, petugas itu sempat melihat sesuatu, membuat dia memutuskan untuk menghampirinya. Akan tetapi di saat itu juga petugas tersebut lenyap begitu saja bersama dengan teriakannya, membuat Paul yang melihatnya pun mulai merasa kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi, apalagi ketika suara bisikan demi bisikan mulai terdengar semakin jelas. Berpindah pada sebuah rumah sakit, di mana pemadaman seluruh daya pun juga terjadi di sana. Di mana yang lebih anehnya setelah pemadaman listrik terjadi, tiba-tiba saja semua orang hilang dan hanya menyisakan seorang petugas medik bernama Rosemary. Dengan keadaan bingung serta panik, Rosemary pun terus mendatangi setiap ruangan untuk bisa menemukan seseorang. Hingga pada akhirnya saat di sebuah ruangan bedah, dia menemukan seorang pasien yang ditinggalkan tatkala tengah melakukan tindakan operasi. Dalam keadaan sadar, pasien itu meminta tolong pada Rosemary. Namun bersamaan, semua lampu emergensi pun mati, dan lagi-lagi membuat sang pria hilang seperti kebanyakan orang. Keesokan harinya, terlihat seorang reporter bernama Luke yang baru saja terbangun. Di sana Luke pun mencoba mencari kekasihnya di setiap sudut apartemen. Namun karena tak menemukan keberadaannya, dia pun memutuskan untuk pergi bekerja. Namun saat berada di lobi apartemen, Luke merasa kebingungan saat tak melihat siapapun. Bahkan di jalanan serta di kantornya juga Luke tidak menemukan siapapun kecuali baju yang berceceran, membuat dia pada akhirnya sadar jika semua orang yang berada di kota itu telah menghilang secara misterius. 72 jam kemudian, terlihat kota itu benar-benar menjadi tempat yang sangat mencekam. Dengan sebuah senter yang dia miliki, akhirnya Luke berhasil bertahan agar senternya itu tetap menyala. Luke harus mengambil setiap baterai yang dia temukan. Dan di sana dia juga berusaha menyalakan sebuah mobil agar merasa tidak kesepian. Namun di tengah itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan seorang pria membuka pintu mobil sembari memberikan salah satu senter kepadanya. Hingga bersamaan muncullah sebuah bayangan-bayangan yang langsung menerkam pria tersebut. Hal inilah yang menjadi jawaban singkat, kemanakah orang-orang pergi, yang kemungkinan ada sangkut paut dari bayangan tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Luke kembali melanjutkan perjalanannya. Namun di pertengahan jalan, dia menemukan satu mobil yang lampunya menyala. Akan tetapi sayang, mobil truk itu tidak memiliki cukup daya sehingga Luke pun tak bisa menyalakan mesinnya. Tak jauh dari sana, Luke pun menemukan sebuah bar yang masih terlihat normal dengan cahaya lampu serta musik yang menyala. Dan di saat Luke berada di dalam, kondisinya pun tak jauh berbeda karena tak ada satupun orang di sana. Selain itu juga, Luke mendapatkan beberapa baterai untuk membawa senter agar tetap menyala. Namun ternyata, alasan bar itu bisa menyala karena di sana terdapat generator yang berada di ruangan bawah tanah. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang anak pria bernama James yang langsung mengancam Luke. Bahkan James juga sempat melepaskan satu tembakan yang hampir mengenai kepala Luke karena mengira jika Luke adalah orang jahat. Setelah memberikan sedikit pengertian, pada akhirnya Luke dibuat tahu jikalau James rupanya tengah mencari sang ibu. Menyadari jikalau situasi kini sudah sulit, dan Luke berasumsi bahwasanya kemungkinan ia satu-satunya manusia yang dapat ditemukan, membuat Luke mengajak James pergi. Namun belum sempat berbicara lebih panjang, datanglah Rosemary yang langsung mengancam Luke serta James karena mengira jika kedua pria itu telah menyembunyikan anaknya. Lagi-lagi karena situasi yang berjalan begitu cepat, Luke yang mengerti kepanikan orang-orang lantas mencoba menenangkan Rosemary, mengingat orang-orang panik terkait apa yang terjadi. Berbalik dengan James yang kehilangan sang ibu,
di mana Rosemary kini malah kehilangan sang anak di area rumah. Selang penjelasan yang begitu singkat, bersamaan dengan itu terdengarlah suara teriakan dari seseorang yang berada di luar. Awalnya Luke menolak untuk mendatangi suara tersebut, karena sama seperti sebelumnya dia tak ingin membahayakan dirinya sendiri. Namun di sini, Rosemary memaksanya. Lock the door. Fast! Almost there. Open the door! Beberapa waktu kemudian setelah menerima perawatan dari Rosemary, di mana keadaan Paul telah menjadi lebih baik, di sini Paul mulai menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Hingga pada akhirnya timbullah banyak persepsi dari mereka atas apa yang terjadi dengan orang-orang yang telah menghilang secara misterius, di mana mulai dari senjata biologis bahkan penculikan alien, akan tetapi Rosemary meyakini jika semua ini merupakan sebuah hukuman dari Tuhan karena dirinya dulu pernah berbuat jahat. Hingga tiba-tiba, lampu-lampu yang ada di sana mulai terganggu. Akibat beban yang ditanggung generator begitu berat, seketika itu juga ruangan mulai berubah menjadi gelap, serta bayangan demi bayangan pun kembali muncul. Hal itu membuat mereka bergegas mematikan alat elektronik yang tak mereka butuhkan. Namun sial, generator yang melemah membuat Paul yang melihat benar-benar merasa frustasi. Demi menyambung tentang apa yang pernah ia bicarakan dengan apa yang terjadi saat ini, lalu setelahnya di sini Paul mulai menceritakan sebuah kisah yang pernah dia baca mengenai kejadian di sebuah pulau Raunay di pantai California pada tahun 1587. Di tempat itu terdapat koloni Inggris pertama yang berpenduduk sedikit, di mana suatu hari secara misterius semua orang yang berada di pulau itu tiba-tiba saja menghilang, serta seluruh koloni musnah. Sehingga para kru yang tersisa berusaha membentuk tim untuk mencari penduduk yang hilang, namun naasnya mereka tak menemukan apapun, kecuali sebuah tulisan aneh yang memperingatkan mereka jika kejadian ini akan terjadi kembali, dan ini mungkin adalah saatnya. Bahkan sesaat ketika Luke mencari rekan-rekan di kantornya yang hilang, ia sempat melihat bayangan hitam sesaat sebelum seorang ilmuwan bernama David dari Chicago berhasil membajak siaran darurat serta memberitakan tentang fenomena yang terjadi, yang mana menurutnya jika hal itu bukan perbuatan dari iblis, manusia ataupun makhluk asing, melainkan sebuah hukum alam yang baru, di mana seluruh manusia harus beradaptasi jika ingin bertahan hidup, dan satu-satunya cara untuk bertahan, mereka dianjurkan untuk tetap berada di depan sumber cahaya dan tidak mempercayai cahaya lain. Setelah menjelaskan tentang informasi yang dia dapatkan di kantor, Luke pun mengajak mereka untuk pergi meninggalkan bar karena sebelum masuk ke area sini, ia sempat menemukan sebuah mobil dengan daya yang terbatas, dan dia berniat membawanya ke bar untuk diisi kembali menggunakan generator, karena tak lama lagi generator itu akan segera rusak, begitupun dengan mereka. Maka akibat tidak ada pilihan untuk mencoba, di sini Rosemary yang akan membantu membawa mobil, sementara James akan tetap berada di sana menemani Paul. Sialnya, belum lama setelah kepergian mereka, tiba-tiba Paul tidak sadarkan diri, membuat James mengira jika Paul telah tewas, namun bersamaan dengan itu Paul pun terbangun, lalu meminta James untuk menyalakan lagu. Meski hal itu akan menguras tenaga generator, namun karena tidak ada pilihan, James yang terpaksa mengikuti kemauan Paul, membuat tenaga dari generator sedikit demi sedikit kian melemah, bahkan kini mulai mati total, dengan disertai suhu tubuh Paul yang semakin panas, membuat James yang berniat mencari handuk untuk mengkompres Paul, sekiranya memacu Paul mulai berhalusinasi dengan mendatangi sebuah lorong sebelum pada akhirnya sebuah bayangan muncul dengan membawa Paul yang seketika kini lenyap. Di sisi lain, Luke serta Rosemary pun akhirnya sampai di area tempat mobil terparkir, lalu mereka pun segera mendorongnya. Beberapa saat setelah mendorong truk itu, Luke meminta waktu agar dia bisa beristirahat karena kakinya cedera, namun bersamaan dengan itu semua senter yang dibawa mereka mulai mengalami masalah. Dalam kondisi panik itu, mereka berdua memutuskan untuk pergi menuju sebuah gedung untuk mencari apapun agar dapat menyalakan api. Sesampainya di sana mereka yang akhirnya berhasil menemukan korek api dengan segera menyalakan sebuah obor. Namun beberapa saat kemudian, Luke harus kehilangan Rose yang kini hilang ketika terpancing oleh sesuatu.
Sesampainya di area bar, Luke lantas kini menemukan James yang terlihat ketakutan di area ruangan generator. Setelah masing-masing dari mereka menceritakan yang terjadi pada Paul dan Rosemary, kemudian mereka berdua pun sepakat untuk mulai melakukan rencana agar menyalakan mobil sebelum generator itu benar-benar mati. Setelah sekiranya berhasil mengisi daya aki mobil dengan cepat, mereka pun segera memacu sebuah kepergian. Namun sialnya ketika truk berhenti di sebuah gereja, membuat James yang kembali teringat jikalau ibunya sebelum kejadian berkata akan ke gereja, memacu James yang memutuskan untuk masuk, membuat Luke yang memiliki tujuan lain dengan terpaksa meninggalkan James. Tepatnya di dalam gereja, James pun melihat sebuah bayangan seperti ibunya. Di saat itu juga bisikan pun mulai berubah menjadi teriakan. Namun bersamaan dengan itu beruntunglah Luke datang tepat waktu dengan membawa mobil itu masuk, membuat James selamat. Namun sayangnya James masih ingin mencari ibunya. Sehingga ketika lampu mobil itu mati, seketika itu juga Luke yang berada di tempat gelap langsung lenyap. Pagi harinya, James yang rupanya masih selamat karena satu lilin masih menyala pun tiba-tiba didatangi oleh anak perempuan bernama Brianna yang sebelumnya bertemu dengan Luke serta Rosemary, di mana dia bisa bertahan hidup dengan senter tenaga matahari. Lalu saat di luar, mereka menemukan seekor kuda yang pada akhirnya kedua anak itu pun memutuskan untuk pergi menunggangi kuda itu menuju suatu tempat yang pernah direncanakan oleh Luke yang pasti jauh dari kegelapan. Hingga film pun kini selesai.